Hai guys, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Anifa Feya dari kelas 11 IPA 1. Hari ini aku mau menjelasin tentang gambar ini. Nah, gambar di samping ini itu tuh ngejelasin tentang bone mass atau kepadatan tulang kita manusia. Itu bisa kita lihat kalau pertumbuhan tulang itu dimulai dari masih umurnya tuh 0. Dalam rahim pun tulang kita pun sudah tumbuh gitu, udah mulai padat. Nah, yang laki-laki di sini itu kepadatan tulangnya lebih tinggi daripada perempuan, karena laki sendiri itu bisa mencapai 1000 hampir 1500 gram. Jadi dia lebih padat daripada perempuan emang tulangnya. Terus bone mass. Jadi yang di sini itu adalah masa kepadatan, masa puncaknya pertumbuhan tulang. Jadi kalau untuk laki-laki itu ada di usia sekitar 30 sampai 40-an. Tapi setelah umurnya 40-an dia akan mulai merendah atau kalau tulang kan aslinya itu kayak, kalau setelah itu mungkin dia akan lebih mudah rapuh kayak gitu tuh setelah umur 40-an untuk laki-laki. Yang perempuan dia memang lebih rendah atau cuman sampai antara 1000 sampai 1250. Itu untuk yang perempuan dia lebih rendah daripada laki-laki. Kalau laki-laki bisa sampai 1500, kalau perempuan cuma sampai 1250 maksimalnya. Itu juga menopause, itu nanti dia bakal lebih rentan untuk kepadatan tulangnya menurun. Sebenarnya kepadatan tulang ini tuh dia banyak faktornya. Yang paling tinggi tuh faktornya adalah faktor genetik. Itu emang karena turunan dari orang tua, dari mana faktor genetik kita. Jadi emang tiap orang pasti beda-beda ya. Terus ada beberapa proses yang mempengaruhi juga pertumbuhan kepadatan tulang ini. Contohnya dari asupan makanannya, asupan gizinya, kali kegiatan fisiknya, kesehatannya, terus habis itu dari pola hidupnya juga kayak gitu. Aku bakal kasih tips apa aja yang bisa membantu proses untuk pertumbuhan tulang. Yang pertama dari segi makanannya, usahakan untuk konsumsi misalnya vitamin D, terus kalsium memang banyak itu di susu. Kalsium itu di sayuran-sayuran hijau kayak bayam atau kacang-kacangan kayak gitu, itu juga mengandung kalsium. Terus vitamin D dapat dari ikan atau yang telur juga ada vitamin D-nya. Yang paling gampang adalah itu sinar matahari, karena kalau kita berjemur kita terkena sinar matahari, itu sinar matahari itu mengandung vitamin D. Tapi sinar mataharinya yang baik adalah sebelum jam 9 itu masih baik. Terus yang sore mungkin jam 4-an ke atas itu baik untuk vitamin D. Melakukan olahraga fisik emang yang membantu menguatkan kepadatan tulang. Seperti itu untuk penjelasan yang gambar pertama. Kita akan jadikan gambar nomor 2. Itu ada ini. Nah, ini itu adalah hasil pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan darah. Jadi yang di sini kita bisa lihat di sini ada nilai rujukan. Nilai rujukan itu biasanya nilai normal atau nilai standar. Yang di samping ini kita bisa lihat kalau leukositnya atau sel darah putihnya itu lebih tinggi daripada batas normal. Karena batas normalnya ada di 4,8% sampai 10,8%. Sedangkan orang ini memiliki sel darah putih sebanyak 14,2%. Jadi banyak itu ada basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Jadi si 14,2% ini nanti itu di dalamnya terbagi-bagi lagi. Jadi apa yang paling banyak gitu kan. Kalau yang mempunyai masalah itu ada di bagian eosinofil, neutrofil, dan limfositnya. Di situ kita bisa lihat kalau basofilnya sama monositnya itu normal. Kalau eosinofilnya dia itu kurang, karena normalnya itu ada di 0,7 sampai 7,3, sedangkan dia cuma punya 0,1%. Profilnya dia berlebihan karena batas normalnya adalah
sampai 71%, sedangkan di sini dia mempunyai 85,7% neutrofil, yang artinya itu adalah kelebihan neutrofil. Yang ketiga, di sini ada limfosit. Limfositnya di sini dia sama seperti eosinofilnya, dia kekurangan limfosit karena batas normalnya ada di 19,3% sampai dengan 53%, tapi dia hanya mempunyai 9,1%. Jadi cuma kekurangan sel darah putih itu tuh bisa berpengaruh dari banyak hal, misalnya adanya peradangan, infeksi, alergi, atau misalnya kanker darah, itu yang paling parah. Eksternal itu ada misalnya kalau dia habis menjalankan operasi itu bisa saja terjadi sel darah putihnya meningkat. Terus dia stres bisa, atau dia misalnya menggunakan steroid itu bisa juga meningkat untuk jumlah sel darah putihnya. Nah, seperti yang kita tahu, leukosit atau sel darah putih ini tuh dia bermanfaat bagi tubuh karena dialah yang berfungsi untuk memerangi virus atau infeksi atau penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Jadi adalah tugas dia untuk mengobati penyakitnya. Jadi itu sangat bagus untuk tubuh. Cuman ada beberapa orang yang seperti tadi, misalnya kelebihan atau kekurangan sel darah putih. Gimana sih caranya untuk mencegah penyakit-penyakit yang sel darah putih, misalnya kelebihan ataupun kekurangan? Jadi balik lagi, yang pertama dari pola hidup sehat, nggak merokok, makanan-makanan yang bergizi. Terus kayak tadi kan karena tugasnya sel darah putih ini adalah memerangi sesuatu yang menyerang tubuh, jadi hindari hal-hal yang kalian alergi, karena nanti sel darah putihnya akan menyerang itu kalau kalian terus-terusan mengkonsumsi hal yang sebenarnya kalian alergikan gitu. Terus banyak juga dari yang misalnya mengonsumsi obat-obat peradangan tapi tidak sesuai dengan resep dokternya. Jadi jangan sembarangan mengkonsumsi obat, guys. Oke? Darah apapun itu kita nggak bisa ngecek sendiri karena harus pakai tes laboratorium. Jadi disarankan untuk tes darah secara rutin setiap dalam jangka waktu tertentu gitu. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan tentang gambar-gambar di samping atau tentang kasus-kasus tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.